Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan menampilkan video penerapan model pembelajaran Scientific Inquiry pada mata pelajaran kimia di kelas 11 di SMA Negeri 5 Lahat dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Alexon MPD. Kelompok kami beranggotakan Saya Marta Devi. Saya Marzawati. Saya Desriani. Saya Sri Haryani. Saya Endang Purwanti. Saya Yunisa. Saya Irma Arika Yolanda. Model Scientific Inquiry adalah model belajar yang menyediakan ruang pada siswa untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi materi yang dipelajari. Selain itu, model pembelajaran ini juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengasah kemampuan melalui kegiatan belajar yang telah dirancang oleh guru. Prinsip-prinsip model pembelajaran Scientific Inquiry. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk student self concept. 3. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 4. Pembelajaran mendorong proses berpikir siswa. 5. Melatih peserta didik dalam kemampuan berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan video. Silakan kalian menyaksikan video terlebih dahulu. Perhatikan peristiwa alam yang terjadi berikut. Yang pertama, peristiwa ledakan bom nuklir yang terjadi dalam beberapa detik. Kemudian, nyala kembang api yang begitu cepat. Kedua peristiwa ini merupakan reaksi yang berlangsung cepat. Sedangkan peristiwa berikut, yang pertama, proses yang terjadi pada besi berkarat. Kemudian yang kedua, proses buah yang membusuk merupakan contoh peristiwa reaksi yang berlangsung lambat.
dokter tadi, mengapa ada laju reaksi yang lambat, kemudian mengapa ada laju reaksi yang cepat? Cepat lambatnya reaksi disebut dengan laju reaksi. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi laju reaksi? Luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan reaksi yang terjadi saat tablet vitamin C dilarutkan pada segelas air? Bagaimana menurut kalian apabila kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita peragakan. Sediakan alat dan bahan berikut ini. Tablet vitamin C. Tablet vitamin C yang dihaluskan. 2 gelas air. Dan stopwatch. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi. Mengapa demikian? Mari perhatikan penjelasan berikut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Pada tablet vitamin C, hanya terdapat beberapa bidang sentuh, sehingga kemungkinan terjadi tumbukannya kecil. Sedangkan pada serbuk vitamin C, di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan pada serbuk vitamin C akan semakin besar, sehingga reaksi yang terjadi semakin cepat. Jadi, semakin luas permukaan zat bereaksi, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Konsentrasi. Pernahkah kalian melihat persimpangan jalan yang ramai kendaraan? Dibandingkan dengan persimpangan yang sepi kendaraan, manakah yang kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Mari lihat ilustrasi berikut. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, dapat kita lihat bahwa pada persimpangan jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadi tabrakan semakin besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya zat bereaksi. Semakin banyak zat bereaksi pada satu tempat, maka kemungkinan tumbukan semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Konsentrasi mewakili banyaknya zat yang bereaksi. Jumlah partikel atau zat bereaksi sangat mempengaruhi besar tumbukan dalam reaksi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Jika tumbukan antar partikel semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi juga akan semakin besar. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi reaksi memicu aktifnya tumbukan antar partikel dan akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga akan semakin kecil, sehingga laju reaksi akan menurun. Jadi, semakin besar konsentrasi, semakin cepat reaksi yang terjadi. Suhu. Masih ingat dengan tablet vitamin C yang kita bahas tadi? Pernahkah kalian melarutkan tablet vitamin C pada air panas? Apakah ada perbedaan apabila dilarutkan di air yang dingin? Mari kita peragakan.
Sediakan alat dan bahan berikut ini: 2 tablet vitamin C, segelas air panas dan segelas air dingin, dan stopwatch. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat disimpulkan bahwa vitamin C akan cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumbukan akan bertambah dan laju reaksi meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang, kemungkinan terjadi tumbukan akan berkurang dan laju reaksi menurun. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Katalis. Pernahkah kalian mendengar kata mak comblang? Apakah tugas mak comblang itu? Dan apa hubungannya dengan laju reaksi? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi, apa tugas dari mak comblang? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, ternyata tugas mak comblang adalah mempercepat 2 orang untuk saling jatuh cinta. Apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Mak comblang berperan sebagai katalis, dan 2 orang jatuh cinta berperan sebagai partikel-partikel pereaksi. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Kegiatan kita pada hari ini, kita akan mengamati beberapa fenomena yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi. Langkah model pembelajaran scientific inquiry. 1. Mengamati atau observing. Pada proses mengamati, para siswa dapat memanfaatkan panca indera mereka untuk mengamati kejadian di sekitar yang sesuai dengan apa yang akan dipelajari. Dalam prakteknya, siswa bisa mengamati lingkungan secara langsung maupun dengan menggunakan multimedia pada video, buku, maupun pada seragam sumber lainnya.
menanya atau questioning. Kegiatan menanya dilakukan oleh siswa untuk membuat dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi yang dipelajari. Langkah ini kerap berkaitan dengan diskusi dalam kelompok tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan, maupun klarifikasi informasi yang belum jelas. Tiga, mengumpulkan informasi atau mencoba, experimenting. Langkah mengumpulkan informasi merupakan lanjutan dari menanya di tahap sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini bisa dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Siswa dapat melakukan pengumpulan data dan informasi dengan berbagai metode, dengan bereksperimen atau melakukan uji coba mandiri, mencermati kejadian di lingkungan sekitar, bertanya dengan narasumber, membaca buku, mencari di internet, bahkan guru pun dapat menjadi fasilitator untuk referensi belajar siswa dalam mengumpulkan data. Empat, mengolah atau menganalisis data atau associating. Mengolah atau menganalisis data ini sebagai tahap penalaran siswa. Peserta didik melakukan proses berpikir secara logis dan sistematis terhadap fakta yang dapat diamati dari data dan informasi yang telah terhimpun. Siswa akan memanfaatkan data serta informasi yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah dan membuat kesimpulan akhir. Lima, mengkomunikasikan, communicating. Langkah terakhir, memberikan kesempatan kepada para siswanya untuk
mengkomunikasikan hasil dari proses belajar yang telah mereka lakukan. Para siswa dapat menyusun hasil pembelajarannya dalam bentuk laporan tertulis dan menyajikannya secara sistematis, mulai dari proses, hasil, sampai kesimpulan secara lisan dengan presentasi di depan kelas. Kita baru saja melaksanakan diskusi untuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ibu minta untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok kami, fenomena ketiga berhubungan dengan faktor suhu. Ketika memasak air dengan api yang besar, air akan lebih cepat mendidih. Dikarenakan semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Hasil diskusi kalian tadi, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi laju reaksi? Saya, Bu. Berdasarkan hasil diskusi, tadi kami menyimpulkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. 1. Konsentrasi, 2. Luas permukaan, 3. Suhu, dan 4. Katalis. Sekali, faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu yang pertama luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga suhu, yang terakhir adalah katalis. Keempat faktor tersebut sebanding dengan laju reaksi. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini? Menurut saya, pada kegiatan belajar pada hari ini lebih mempermudah pemahaman kami terhadap materi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video penerapan model pembelajaran Scientific Inquiry pada mata pelajaran kimia kelas 11 di SMA Negeri 5 Lahat. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.